Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah Allah mendengar, menjawab doa orang-orang berdosa atau orang yang tidak percaya. Melalui Yohanes 9 ayat 31 dinyatakan bahwa kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Juga dinyatakan bahwa satu-satunya doa yang Allah dengar dari orang berdosa ialah doa untuk diselamatkan. Bertolak dari pernyataan ini, sebagian orang percaya bahwa Allah tidak mendengar dan tidak akan pernah menjawab doa orang yang tidak percaya. Namun ayat-ayat Alkitab berikut ini menggambarkan yang sebaliknya. Melalui 1 Yohanes 5 ayat 14-15 dinyatakan bahwa Allah menjawab doa-doa berdasarkan apa yang diminta itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Prinsip ini mungkin dapat diterapkan juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Jika orang yang tidak percaya berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang menghalangi Allah untuk menjawab doa tersebut selama sesuai dengan kehendaknya. Ayat-ayat berikut yang akan kita bahas kebanyakan berhubungan doa dalam satu atau dua peristiwa. Kita melihat Allah menjawab jeritan hati walau tidak dikatakan apakah seruan itu dipanjatkan kepada Allah atau bukan. Dalam beberapa kasus kelihatannya doa ini juga dikombinasikan dengan penyesalan. Namun dalam kasus lainnya doa tersebut hanya berupa doa minta berkat dan kebutuhan jasmani, di mana Allah juga menjawabnya, entah karena belas kasihan atau sebagai jawaban atas permintaan yang tulus atau iman dari orang itu. Berikut ini beberapa bagian Alkitab yang berhubungan dengan doa dari orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang Niniwe, Yunus 3 ayat 5-10, doa agar Niniwe luput dari bencana. Hagar dan Ismail, Kejadian 21 14-19, yang bukan sekedar doa namun suatu jeritan hati demi anaknya yang hampir mati. Ahab, 1 Raja-Raja 21 17-29, khususnya ayat 27-29. Ahab berpuasa meratapi nubuat Elia mengenai keturunannya. Allah menjawab dengan tidak menimpakan malapetaka pada zaman Ahab. Wanita dari daerah Tirus dan Sidon, Markus 7 ayat 24-30, seruan supaya Yesus melepaskan anaknya dari roh jahat. Cornelius, seorang perwira Roma, apa yang didoakan tidak dijelaskan. Kisah Rasul 10 ayat 30, namun dia kemudian ditunjukkannya jalan keselamatan. Allah sudah membuat satu janji yang berlaku untuk semua orang, baik yang sudah diselamatkan atau yang belum. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini yang terjadi dengan Cornelius juga. Namun banyak janji yang berdasarkan konteks dari ayat-ayat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen telah menerima Kristus, kita didorong untuk tidak sungkan-sungkan datang ke tahta anugerah untuk meminta pertolongan pada saat kita membutuhkannya. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ke-16. Kita diberitahu bahwa ketika kita meminta berdasarkan kehendak Allah, Ia mendengar dan memberi apa yang kita minta. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Ada begitu banyak janji lainnya bagi orang Kristen yang juga berhubungan dengan doa. Matius 21 ayat 22, Yohanes 14 ayat 13, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jadi ya, ada contoh-contoh di mana Allah tidak menjawab doa orang yang tidak percaya. Pada saat yang bersamaan, karena anugerah dan kemurahannya, Allah juga dapat campur tangan dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya dengan menjawab doa-doa mereka. Shalom, salam podcast Eksposisi.